Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya nih semua? Udah makan belum? Sudah, Bu. Tapi belum kenyang beneran. Belum, Bu. Ya, kok belum nih? Siapa nih yang belum? Belum 2 kali, Bu. Baru sekali. Oh, alah. Ya, lanjut. Nanti ya, setelah pembelajaran ini, makan lagi ya, Mia ya. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran nih, Ibu mau ngecek dulu nih daftar hadir kalian. Semuanya pada hadir kan ya? Halo, apakah semuanya hadir? Ada satu yang tidak hadir. Hadir, Ibu. Baiklah, Ibu mau ngecek dulu. Pertama, Aulia Rahmi. Hadir, Bu. Mia Bella. Hadir, Ibu. Helia Afrika. Hadir, Ibu. Helia. Leorini. Hadir, Ibu. Rahma. Hadir, Bu. Viva Asanti. Hadir, Bu. Baiklah, bagi anak-anak yang rasnya tidak tersebutkan dalam sinyal, tolong on cam ya. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Teman-teman pada tahu nggak nih apa yang artinya teks anekdot? Cerita lucu. Cerita lucu ya. Ya, Aulia, kamu ngomong apa tadi? Teks anekdot itu teks yang berisi cerita lucu, Bu. Atau lelucon. Oh, oke, terima kasih Aulia. Nah, betul banget nih ya apa yang dibilang Helia dan Aulia. Jadi teks anekdot itu ialah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran yang berupa sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Nah, di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khalayak. Nah, sebelum itu Ibu mengirimkan PPT ya, tolong bantu Ibu share screen ya. Nah, baiklah. Jadi teks anekdot itu dapat berupa teks tertulis, audio visual maupun grafik. Nah, di dalam teks anekdot itu bentuk audio visual itu dapat diungkapkan melalui lawakan tunggal atau video lucu. Sedangkan anekdot dalam bentuk grafis dapat diungkapkan melalui komik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yaitu pertama, karakternya merupakan binatang atau manusia. Yang kedua, gaya bahasa dan penceritaannya yang humoris. Yang ketiga, berisi sindiran. Yang keempat, ditujukan untuk tokoh penting misalnya politikus. Yang kelima, yaitu cerita yang disampaikan merupakan realitas atau kejadian yang sedang terjadi di sekitar. Yang keenam, hampir seperti dongeng. Yang ketujuh, bisa berbentuk narasi, dialog, drama, ataupun gambar. Nah, tadi itu merupakan ciri-ciri teks anekdot. Nah, selanjutnya itu ada struktur anekdot. Selanjutnya
Selanjutnya ya, pertama itu ada orientasi. Ada yang tahu nggak orientasi itu apa? Bagian awal cerita, Bu. Oh iya, benar banget. Jadi orientasi ini itu ialah bagian teks anekdot yang berisi pengenalan, kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Misal contohnya kayak gini ya. Perkenalkan saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Nah, itu contoh penggalan eh, yang termasuk ke orientasi. Orientasi ini berarti pengenalan awal bagian teks anekdot. Nah, yang kedua itu adalah komplikasi. Komplikasi itu berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang disampaikan. Bagian ini disebut juga dengan kritis atau reaksi. Kritis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan, yang menggelitik dan mengundang tanggapan atau respon yang sebelumnya itu disebut reaksi. Jadi kritikan yang disampaikan kita itu disebut dengan reaksi. Reaksinya itu dapat seperti suka mencela atau menertawakan teks anekdot yang dibacakan. Contohnya begini. Anak saya minta liburan, Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya duit. Cerdas. Nah, itu kayak lucu kan ya, anaknya mau pergi liburan ke Dufan, tapi bapaknya bilang, "Nak, Jakarta banjir." Ya udah, Pak, ke Tangkuban Perahu aja. Tapi bapaknya malah ngomong perahunya bocor. Nah, selanjutnya itu ialah evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut sebagai koda, namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ataupun tiada. Jadi orientasi ini itu berisi tentang koda ya, nasihat yang ada di dalam teks anekdot. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang bisa bacain apa aja kaidah teks anekdot? Mana ini ya, kok banyak yang off cam ya? Saya aja, Bu. Saya izin mau membacakan, Bu. Ya, baik, silakan ya Bella. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 3. Yang pertama, pertanyaan retoris. Kedua, majas sindiran. Dan yang terakhir itu adalah kata kerja material. Baik, terima kasih Mia Bella. Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi, pertanyaan retoris ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Contohnya gini, siapa yang tidak ingin bahagia menurutmu? Kamu tak pernah berdosa. Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Nah, selanjutnya itu ada majas sindiran. Majas sindiran ini merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya ialah agar meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Ada yang tahu nggak majas sindiran ini apa aja?
Ada yang mau angkat tangan? Saya, Bu. Apa aja itu, Aul? Jadi, majas sindiran itu ada 3 yang saya tahu, Bu. Yang pertama, majas ironi, sarkasme, dan sinisme, Bu. Baik, terima kasih Aul. Nah, jadi majas sindiran ini terdiri 3 macam, yaitu majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, jadi majas ironi itu adalah majas gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk menyindir. Contohnya gini, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Nah, yang kedua ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contohnya begini, untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya, biar sewa yang penting keren. Yang selanjutnya yaitu ada majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang ada. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung. Bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya lagi begini. Sudah tahu tidak punya uang, maksudnya ingin pergi liburan, jangan mimpi. Nah, ketiga majas ini itu lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut jadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam teks anekdot itu bersifat santun. Nah, yang ketiga dari kaidah kebahasaan teks anekdot itu adalah kata kerja material. Teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan, para tokohnya, dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Contohnya, tatkala melintasi jembatan kecil itu, tiba-tiba sekelompok orang melihat seekor ikan lele di selokan. Karena kaget, mereka langsung berteriak, "Itu!" Seorang anak langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencuri ikan tersebut. Nah, segitu aja nih materi yang Ibu akan jelaskan hari ini. Sebelum itu, Ibu mau nunjuk kalian nih untuk bacain contoh salah satu teks anekdot. Sebentar ya. Ibu akan kirimkan ke grup kita ya. Viva Santi, boleh tolong bacakan teks anekdot yang Ibu kirim? Baik, Ibu, sebentar, Bu. Contoh teks anekdot hasil ulangan. Ihsan pulang dari sekolah siang hari. Bu, mohon maaf, ini tulisannya tidak bisa terbaca. Hari itu dengan wajah lesu. Ihsan pulang dari sekolah siang hari itu dengan wajah lesu. Ini, Bu, di sini fotonya itu pecah-pecah. Baiklah, Ibu Setia membacakan ya. Ihsan pulang dari sekolah siang hari itu dengan wajah lesu. Kemudian Ibu bertanya tentang ulangannya. Bagaimana ulanganmu, Ihsan? Tanya Ibu. Ihsan dapat 10 soal, tapi cuma 2
Yang jawabannya betul, Bu. Jawab Ihsan. Nggak apa-apa, yang penting Ihsan sudah jawab semua soalnya. Ibu menghibur Ihsan. Maksudnya, Ihsan cuma mengerjakan satu soal dan yang 9 lagi enggak. Putri Ihsan takut dan wajah itu jadi memerah. Nah, itu anak-anak salah satu teks anekdot ini berisi teks yang berisi berupa sindiran yang biasanya itu ditujukan untuk politikus. Itu saja materi Hari Ibu hari ini. Oh ya, sebelum itu Ibu juga ingin memberikan kalian tugas nih. Silakan jawab pertanyaan yang akan Ibu kirim melalui Google Form di grup kita ya. Ibu tunggu kalian menjawabnya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baiklah, Ibu izin live ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.